Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Ibu Endang selaku Ketua RW yang waktu itu saya datang berkunjung kepada beliau dan beliau membuka diri, mohon izin pada RT-RT-nya, pengurus, sehingga beliau mengizinkan kami datang ke tempat ini. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan adalah saya datang di sini bukan dalam rangka kampanye ya. Begitu di situ nggak ada tersangka caleg, gitu ya. Saya datang ke sini dalam rangka sebagai anggota DPRD, ya. Jadi ini batasannya dulu, ya. Jadi saya bukan caleg, tapi saya masih sebagai anggota DPRD Kota Bekasi. Bapak-bapak, ibu-ibu kan sudah mungkin saya tahu sudah mendengar ya bahwa dapil kita sekarang ini yang tadinya Kota Bekasi itu 6 dapil. Dapil itu daerah pemilihan ya. Kemudian untuk tahun selanjutnya itu dapil kita, daerah pemilihan kita itu berubah, di mana Pondok Gede, Pondok Melati. Jadi saya dapil saya yang semula itu dipecah, Medan Satria dan Bekasi Barat itu dipecah, digabung. Nah, Pondok Gede, Bekasi Barat itu digabung. Jadi sekarang karena teman saya memilih Pondok Melati, kan saya ada 2 dewan yang ada di Pondok Gede, Pondok Melati. Baik beliau memilih Pondok Melati, saya pun mengalah, saya bergeser ke Pondok Gede dan Bekasi Barat. Ya, walaupun tinggal saya di Pondok Melati, Pak. Ya, tinggal saya di Pondok Melati, ibu-ibu kalau dari Bekasi mengarah ke Jakarta, di daerah Pondok Melati dekat pintu tol Jatiwarna ada perumahan Green Park. Nah, itu rumah saya, Pak. Boleh mampir. Ya, Ibu silakan ya. Di situ tempat tinggal saya. Jadi nanti ke depan itu saya tahun 2024 itu saat pencoblosan saya di Pondok Melati nggak bisa memilih nama saya karena nggak ada. Nama saya nanti di pencalonan Pondok Gede dan Bekasi Barat, sedangkan KTP saya Pondok Melati. Tapi nggak apa-apa lah, karena ini panggilan ya, saya terus bekerja. Jadi kenapa saya datang kemari? Karena ini adalah daerah di mana saya mulai melayani masyarakat di Bekasi Barat, ya, di mana Pondok Melati sudah saya tinggalkan separuh kaki. Pondok Gede masih, dan di sinilah Bekasi Barat ini akan menjadi tempat di mana saya melayani masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat. Ya, sekitar pertengahan awal bulan kemarin ya, akhir bulan Juni kami sempat bersosialisasi perkenalan di RW 17 dan alhamdulillah aspirasi dari RW 17 sempat saya tampung dan saya masukkan ke ABT, dan insya Allah mudah-mudahan aspirasi dari RW 17 ini bisa segera terrealisasi. RW 17 bukan yang kemarin saya ke bulan lalu saya ke tempat beliau gitu ya, jadi bisa terrealisasi mudah-mudahan bulan Oktober ini. Nah, sekarang saya ke sini ke RW 16. Nah, di sini. Nah, saya di sini juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada aspirasinya boleh disampaikan pada saya malam hari ini. Saya tampung, tetapi kalau sekarang ini kalau masih ABT sudah ditutup ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau aspirasi ini masuk, mudah-mudahan secepatnya nanti di APT 2024 atau di anggaran murni di tahun 2025 gitu ya. Tentunya kalau saya tahun 2024 itu dipilih kembali, tentunya aspirasi ini akan saya jaga sehingga tahun 2024 dan tahun 2025 bisa direalisasikan untuk bapak-bapak ibu-ibu di RW 16 ini ya. Mungkin itu, jadi nanti tanya jawabnya boleh silahkan
apa-apa yang dibutuhkan di masyarakat ini ya. Dibutuhkan ya, jangan yang diinginkan. Kalau yang diinginkan tuh banyak banget gitu kan. Tetapi karena anggaran yang terbatas tentunya kita akan mengutamakan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat ya. Mungkin pembangunan jalan, pembangunan saluran air, ya kan, atau mungkin kebutuhan PKK, kebutuhan posyandu, ya kan. Saya cukup banyak merealisasikan kebutuhan posyandu berupa laptop, ya, printer, meja, kursi, timbangan bayi, timbangan balita, timbangan dewasa, itu banyak di Pondok Gede, Pondok Melati banyak ya. Di Karang Taruna saya banyak merealisasikan tentang itu apa itu namanya, Karang Taruna itu di Pondok Gede bekas Jati Bening itu. Karang Tarunanya kreatif, mereka membuat jati bening berbudaya, kreatif itu mereka ya. Di situ saya menganggarkan 100 juta untuk kegiatan Karang Taruna berbudaya, dan juga saya menganggarkan untuk kembali Karang Taruna baik di Pondok Gede maupun di Pondok Melati. Itu ada pesantren Yaspi ya, kalau yang pernah dengar Yaspi itu cukup besar. Pesantren Yaspi itu waktu itu ada Ustadz Zaki minta sama saya, Bu Dokter, anak pesantren saya mau dong diberi pelatihan. Siap Pak Ustadz, saya siapkan anggaran 100 juta. Itu fungsi anggota DPRD ya, menganggarkan ya, menganggarkan. Oh, masyarakat butuh apa? Butuh laptop, ayo gitu kan. Butuh apa? Butuh perbaikan jalan, kita anggarkan gitu ya. Butuh jalan, perbaikan saluran air, kita anggarkan. Kami anggota DPRD itu punya anggaran sekitar 3 miliar Ibu ya kan. Tapi bukan untuk masuk kantong saya loh, bukan, tapi itu untuk masyarakat, untuk menghitung yang ini butuh jalan kurang lebih 100 meter atau 200 meter. Oh, ini anggarannya sekitar 200 juta, itu kita catat. Yang sana butuh perbaikan saluran air sekitar 150 juta, kita catat. Oh, Karang Taruna butuh pelatihan 100 juta, ibu-ibu berapa juta gitu. Itu semua 3 miliar stop begitu ya. Nanti anggaran selanjutnya tahun selanjutnya begitu ya. Itu fungsi, salah satu fungsi dari anggota DPRD, membuat anggaran ya begitu. Yang kedua, fungsi anggota DPRD itu apa? Mengawasi anggaran ini supaya benar-benar dipakai untuk sebesar-besarnya, itu untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya kayak gimana? Nah, ini saya cerita ya, perjuangan saya. Benar, waktu itu saya masuk dari anggota DPRD itu saya di Komisi 4 ya, kesehatan, tadi sempat sharingnya, kesehatan, pendidikan, terus apa lagi tuh ya, banyak ya, agama segala macam itu di Komisi 4 gitu ya. Tapi kemudian tahun kedua saya digeser di Komisi 3. Komisi 3 itu berbicara tentang aset ya kan, pendapatan daerah. Tadi kalau apa itu namanya, pajak, retribusi, PBB. Nah, itu kewenangan saya untuk mengawasi. Ya, demikian juga kalau ada perumahan-perumahan itu kan aset. Nah, biasanya perumahan itu ada sebagian aset yang harus diserahkan kepada masyarakat untuk ini, untuk lingkungan masyarakat. Nah, itu kita awasin. Karena apa? Banyak pengembang yang nakal, tidak mau menyerahkan asetnya untuk pemerintah yang digunakan untuk masyarakat. Yaitu fungsi kami ya. Dan juga apa namanya, koperasi dan UMKM. Nanti kita sedikit cerita tentang UMKM ya. Nah, walaupun di Komisi 3 itu, karena saya seorang dokter ya kan, teman-teman saya banyak di BPJS gitu ya. Dulu waktu saya masih nyalek ya kan, saya keliling begitu sosialisasi ke masyarakat, banyak masyarakat yang nangis sama saya. Kenapa? Karena mereka takut berobat, takut masuk ke rumah sakit, takut bayar mahal. Betul apa betul? Betul nggak? Betul. Yang ketiga, fungsi anggota DPRD itu apa?
antara lain membuat peraturan daerah. Itu fungsi anggota DPRD Perda gitu. Ya, salah satu banyak sekali aturan-aturan yang kami buat ya kan, baik UMKM dalam macam perda-perda yang kami buat, tapi salah satunya adalah urusan sekolah. Nah, ini banyak ibu-ibu yang orang tua yang nggak tahu, saya kasih tahu. Bu, sekarang kan SMP negeri ini memang terbatas ya di Kota Bekasi ya, boleh dibilang sangat kurang. Sementara anak-anak kita banyak yang kepingin sekolah negeri karena ingin mendapatkan pendidikan gratis di tingkat SMP, betul ya? Tapi kurang, bener. Akibatnya kalau sekarang ini banyak yang telepon saya minta masuk ke sekolah negeri, gitu, ingin gratis ya. Tapi sekarang saya sampaikan pada murid-murid, orang tua murid, ya kan, saya katakan, ibu sudah nggak usah khawatir lagi, ya kan. Sekolah swasta pun sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi melalui MOU, ya kan, sehingga anak-anak kita pun masuk ke sekolah swasta itu pun bisa mendapatkan biaya yang gratis atau subsidi dari pemerintah. Tepuk tangannya mana? Ya kan? Nah, itu kan pencapaian kita karena apa? Karena fungsi anggota DPRD begitu. Ya mungkin ibu-ibu berkata, itu fungsi DPRD itu ngapain sih? Meeting gitu kan, paripurna gitu kan. Itulah kerja-kerja dari anggota DPRD, yaitu memperjuangkan hak-haknya masyarakat sehingga benar-benar anggaran pemerintah ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, begitu. Kemudian juga kalau ada masyarakat yang butuh-butuh, kadang-kadang anggota DPRD ini bisa memperjuangkan. Sayangnya, gitu kan, banyak masyarakat yang nggak kenal dewannya, nggak kenal wakil rakyatnya, begitu. Ya, banyak yang nggak kenal, begitu. Sehingga akibatnya apa? Ada waktu itu saya datang dipanggil sama RT, gitu kan, sama RW. Bu, Dewan kesini dong ke wilayah saya tengokin wilayah saya. Kenapa Pak RT? Saya iri dengan tetangga kanan kiri gitu. Di sana dibangun, di situ dibangun, di sini dibangun, kok wilayah saya nggak ada katanya. Karena pembangunan. Tapi saya ngaku sih, saya nggak mau kenal dewan. Nah itu salah gitu. Ya kan? Saya sampaikan di sini, ya sering saya sampaikan ke masyarakat saya Dr. Janet Aprilia Starsa, anggota DPRD Kota Bekasi. Benar, waktu saya itu naiknya dari partai yang gambarnya banteng. Benar, itu kendaraan saya. Tapi ketika saya ini menjadi anggota DPRD, saya itu milik semua masyarakat tanpa golongan, suku, dan agama. Saya milik semuanya. Jadi siapapun ketika datang yang ke saya akan perhatikan aspirasinya. Jadi jangan sampai beberapa RT RW yang saya datangi ketika saya reses, ya reses itu menjalankan tugas pemerintah, tugas negara, ya kan, dimana saya itu reses, saya menjaring aspirasi, ya kan Pak, masalahnya apa yang perlu diperbaiki Ibu, apa yang perlu dianggarkan gitu. Banyak RT RT atau RW yang nggak hadir karena itu kan merah, saya kan ini, saya kan itu, nggak mau datang. Akibatnya apa? RT-nya nggak diperbaiki jalannya, begitu, ya kan? Atau RW-nya mungkin nggak ada pembangunan, gitu. Karena itu tadi Bu, masing-masing anggota DPRD itu memang punya anggaran tapi terbatas, gitu. Ya kan? Karena itu harus bagi-bagi dengan anggota dewan-dewan yang lain. Soal pilihankah ibu-ibu memilih merah, ibu memilih kuning, ibu memilih hijau, ibu memilih A, itu pilihan hati. Ya kan, pilihan hati. Ya kan, kalau ibu suka dengan saya, ya silakan dipilih. Tapi suka dengannya, silakan dipilih. Masing-masing partai punya simpatisannya, betul? Betul. Dan sekarang masyarakat itu nggak memilih lagi bendera, tetapi banyak sekali masyarakat itu lebih memilih orang, lebih memilih sosok, siapa yang bekerja, siapa yang memperhatikan masyarakatnya. Betul. Ya, jadi jangan sampai Anda memilih caleg yang setelah jadi dewan, waktu ditelepon tidak aktif, Anda salah nomor, kan begitu. Sakit nggak punya dewan yang begitu? Ya, karena itu ke depan ya sedikit pesan sponsor ya, ke depan
kalau ke depan ini kan kita sudah mulai masuk kampanye tuh, ya kan? November, Desember, Januari itu kita sudah mulai masuk kampanye, ya kan? Ada 18 partai, ya, 18 partai. Masing-masing partai nanti untuk kota Bekasi, Bekasi Barat dan Pondok Gede ini ada 10 calon. Ya, karena nanti di sini dewannya 10 kursi di sini. Jadi masing-masing partai itu 10 calon, Bu. Jadi di PDI pun ada 10, nanti Partai Golkar juga ada 10, PKS juga ada 10. Jadi 10 ini yang Anda harus pilih. Misalnya Ibu simpatisan merah. Nah, merah pun Ibu harus pilih. Dari mana dari 10 itu? Bayangin kalau 18 partai 10 calonnya berarti 180 caleg yang akan berkeliaran di Pondok Gede dan Bekasi Barat ini. Yang jadi berapa itu, Bu? Yang jadi hanya 10. Di Pondok Gede dan Bekasi Barat ini hanya 10. Tapi yang bertempur 180 gitu. Ya kan 180 gitu. Nah, ini biasanya kan masyarakat ini asas mumpung. Ya kan? Aji mumpung gitu kan. Sembakonya dong. Wani piro gitu kan. Amplopnya mana kan gitu. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada, di lain tempat banyak gitu ya, di lain tempat banyak gitu.